Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada keharibaan ilahi Rabbi. Di kesempatan hari ini kita semua masih dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan rahmat, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahan rahmat dan kasih sayang Allah itu mengalir pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua. Pendengar setia sahabat RAL, di kesempatan hari ini saya Habib Maulana kembali hadir bersuah di kesempatan pagi ini dalam program Berkah Pagi Kalamul Khairat. Saya tidak sendiri, telah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini pimpinan Rumah Tahfiz Imam Al-Mujani Kabupaten Bualemo, Fadilatil Mukarram Bapak Kiai Haji Robianto Ibrahim, yang juga duduk sebagai Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bualemo. Mari kita akan segera sapa narasumber Berkah Pagi Kalamul Khairat, Kiai Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pendengar RAL FM dimanapun Anda berada, baik dari pendengar dari sisi atau dari radio maupun lewat live Facebook, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kaifal Pak Kiai? Alhamdulillah bikhair, wa la'allakum ayyuhal mustami'un al-kiram la'allakum bikhair insyaallah. Alhamdulillah wa syukrillah. Baik, di kesempatan hari ini tema yang kita akan bahas ini mengenai amalia. Untuk hari ini yang kita akan bahas ini mengenai fikih kurban. Tentunya ini adalah tema yang memang berulang, tapi manfaatnya juga sebagai pengingat, khususnya bagi para kaum muslimin dan muslimat. Baik, karena waktu kita hanya sedikit, saya langsung ke Pak Kiai tentang pembahasan kita mengenai fikih kurban ini, yang ini adalah ibadah wajibkah Pak Kiai, atau ini hanya sekedar anjuran karena bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana hukum ya kalau kita memaknai penjelasan fikih kurban ini? Nah, apakah ini hukumnya wajib ataukah sunnah, atau hukumnya makruh? Ya, boleh dilaksanakan dia berpahala, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa, tidak berdosa. Sehingga ini tidak salah kaprah Pak Kiai ya. Wala uti ya bo tradisi uti ya. Benu jamo kurbani jamo ngolah di po panggilan. Ini yang biasanya hepatitu Allah mengutatamun lah uti ya Pak Kiai. Saya persilakan untuk Pak Kiai untuk bisa menyampaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala wa ba'd. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Berkah Pagi Kalamul Khairat. Dan
kalau kita melihat dari hukum kurban, kurban itu berasal dari kata qoroba, artinya dekat. Dekat itu jadi kita menyembelih hewan kurban tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya. Dan kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Dan yang berpendapat sunnah muakkadah ini juga adalah Imam Malik, dan kita di Indonesia bermadhab Syafi'i, ya, sehingga kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah mampu untuk berkurban kemudian dia tidak mau berkurban, kata Rasulullah, fala yaqribanna masjidana, maka janganlah kalian sekali-kali mendekati tempat ibadah kami. Ya, jadi orang yang sudah mampu, dia sudah punya uang, namun dia tidak mau berkurban, ya, dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah apa? Fala yaqribanna masjidana. Jadi hati-hati kalau kita sudah siap untuk berkurban baru kemudian kita tidak mau berkurban, maka berarti kita jangan sampai masuk dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimana juga dia mau mampu, nanti sebulan Dzulqa'dah begini baru dia pikir kumpul uang, ya. Coba kalau dari bulan Muharram dia kumpul uang 200, satu tahun jadi 2.400.000, ya. Jadi kan kurban rata-rata sekarang pengumpulannya per orang 1.500.000 paling rendah, 3 juta paling tinggi, ya. Kita ambil yang 2 juta itu, selesai, ya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan, ya. Jadi ketidakmampuan itu bukan karena kita tidak mampu, tapi kita malas untuk menabung untuk berkurban. Jadi berkurban itu usahakan kita mengumpulnya dari awal, ya. Sesuatu hal yang berat kalau kita cicil dari awal itu akan terasa ringan. Tapi kalau nanti sebulan Dzulqa'dah baru berpikir berkurban, maka sudah ada ini uang 2 juta agak berat juga, ya. Mengadakan uang 2 juta atau 1,5 juta agak berat. Allahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan kemudian ini terkait mengenai ibadah kurban ini, karena ini kita berbicara mengenai fikih kurban, mulai dari hukum, syarat hewan, ketentuan pembagian, dan waktu penyembelihan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah meninggalkan ibadah kurban, ya, sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Nah, lantas untuk penyembelihan hewan kurban ini apa harus terus menerus Pak Kiai? Misalnya saya berkurban, mulai berkurban tahun lalu. Nah, lantas kemudian tahun ini mungkin karena himpitan ekonomi yang saat ini memang tidak bisa dipungkiri, lantas apakah saya harus memaksakan, atau dalam kata lain ini tidak boleh putus? Kalau ente sebab kurban terus-terus ini, adakah petunjuk ulama mengenai hal ini ataupun yang mengatur tentang tata cara kita berkurban dalam syariat Islam, Pak Kiai? Saya persilakan. Taib. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa hukum berkurban itu dalam madhab Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berbeda dengan madhab Hambali, ya. Madhab Hambali hukumnya mereka memilih pendapat yang wajib karena berdasarkan hadis tadi. Janganlah kalian mendekati masjid-masjid kami. Yang sudah mampu berkurban kemudian dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, janganlah kalian mendekati masjid kami, ya. Dari hukum ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan. Berarti kalau dia tidak mampu dari sisi ekonomi, pada saat itu dia terhimpit dengan ekonomi, himpitan ekonomi, maka tidak mesti dia harus terus menerus. Tetapi kalau dia mampu, maka dia harus juga tetap harus berkurban. Dan berkurban ini alangkah indah karena dia bukan hanya saja berkurban, tetapi juga di dalamnya adalah ibadah sosial. Dia bisa bersedekah
kepada orang lain, dia bisa berbagi rasa dengan orang lain, ya, sehingga dengan pembagian itulah membuat dia lebih lebih menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain dengan dia bersedekah dengan daging kurban. Nah, Baik, syukron Pak Kiai atas penjelasannya. Kemudian juga yang menarik untuk disampaikan juga ini terkait mengenai tata cara ataupun ketentuan Pak Kiai. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ini waktu penyembelihan ataupun kita beribadah kurban hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang dikuatkan. Nah, pertanyaan saya yang berikut, bagaimana jika misalnya kami sekeluarga berinisiasi begini saja, ini nama ini kalau bisa kita niatkan kepada almarhum ayahanda kita, ya, dengan pemberian nama dengan ayahanda kita. Ada yang kemudian menyampaikan, oh, tidak bisa. Ini kan amalan ini untuk mereka yang masih hidup. Nah, lantas bagaimana engkau memberikan amalan itu engkau niatkan kepada orang yang sudah meninggal? Tidak ada DP hubungan ini. Nah, hubungannya itu adalah orang yang masih hidup. Nah, lantas timbul pertanyaan, berarti hal ini ibadah itu dianggap sia-sia Pak Kiai. Kalau misalnya kalau kita mengikuti pendapat yang tadi bahwa tidak ada lagi hubungan, ini adalah amalan khusus orang yang masih hidup. Saya persilakan Pak Kiai mengenai pendapat ini. Taib. Ada beberapa dalam pembahasan ihda'us thawabi 'alal mayyit, memberikan atau menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Ada beberapa cara kita mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah dengan kita berdoa, ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Jadi Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan orang-orang atau saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Jadi yang mendahului itu berarti orang yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi kita bisa berdoa, mengirim pahala dengan doa orang yang telah meninggal dunia, ya. Ini cara kita mengirim pahala. Yang kedua adalah badal haji atau badal umroh. Ya. Badal haji dan atau badal umroh, ya, berarti syaratnya orang yang badal ini dia berhaji dulu. Syaratnya dia umroh dulu. Jangan pakai badal orang lain kemudian dia tidak umroh, belum umroh. Pakai badal haji, dia belum berhaji, ya. Jadi dia berhaji dulu, kecuali kalau dia sebagai anak. Kalau anak itu untuk mengirim pahala kepada kepada orang tuanya, walaupun dia belum babadal, maksudnya walaupun dia tidak niatkan untuk kepada orang tuanya, itu secara otomatis dia akan masuk kepada orang tuanya. Karena kata Rasulullah SAW, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil dari jerih payah kalian. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan, amaliyah perbuatan yang baik yang dilakukan oleh anak kita, ya, atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila meninggal anak Adam, maka seluruh akan terputus, ya, in qata'a amaluhu illa min thalath. Semua amalannya terputus kecuali 3. Di antaranya adalah waladun soleh yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepadanya. Anak yang soleh yang mendoakan, bukan hanya mendoakan, tetapi juga berbuat kebaikan kepadanya. Dia juga masuk dalam masalah ini. Yang berikutnya adalah yang kita bahas ini adalah berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Jadi kita misalnya dalam 7 orang itu, ya, 7 orang itu kita masukkan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maka ini termasuk ihda'us thawabi 'alal mayyit, ya, mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia, ya. Jadi ini salah satu bentuk cara kita untuk
mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ditambah lagi dengan, kalau Ibnu Taimiyah berpendapat dengan apa? Membacakan Quran kepada orang yang telah meninggal dunia, ya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah itu sampai, ya. Jadi saya kalau orang-orang yang pengikut Ibnu Taimiyah menolak membaca Quran kepada orang yang telah meninggal dunia tidak sampai, ya. Ini Ibnu Taimiyah bilang sendiri sampai, ya. Jadi sampailah doa, membacakan doa kepada orang yang telah meninggal dunia atau membacakan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Allahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai. Jadi tidak masalah ya? Tidak masalah, dan itu amalia yang bagus. Baik. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikut Pak Kiai. Nah, untuk dalam rangka pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini, apakah khususnya untuk peserta kurban nanti ini ketika memasuki penanggalan 1 Zulhijjah, apakah terlarang mereka untuk melakukan misalnya untuk potong kuku, potong rambut? Apa itu berlaku untuk kepesertaan dari kelompok hewan kurban ini Pak Kiai? Taib. Kata Rasulullah SAW, ya, idza dakhala Dzulhijjah, apabila seseorang sudah masuk bulan Dzulhijjah, fala ya'khudna min sya'rihinna wa adfarihinna, maka janganlah dia memotong kuku dan memotong rambut. Hadis ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Kalau mazhab Hambali itu hukumnya adalah haram, ya. Memotong kuku, memotong rambut mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah itu hukumnya haram. Itu mazhab Hambali, ya. Jadi dari 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih itu hukumnya adalah haram memotong kuku dan memotong rambut. Mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh, ya. Mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh. Dan mazhab yang lain berpendapat boleh. Kenapa boleh? Karena mereka berpendapat, mereka melihat bukan dari sisi teks hadis, tapi mereka melihat dari kontekstual hadis, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini atau khitab, lawan bicara, atau Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada jemaah haji. Jadi sehingga yang dimaksudkan oleh selain dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa yang dilarang di sini bukanlah orang yang berkurban di selain dari jemaah haji, tapi khusus jemaah haji. Karena Rasulullah atau khitab Rasulullah pada saat beliau mengucapkan hadis ini adalah kepada para jemaah haji. Jadi ini ada 3 pendapat untuk memotong memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang berkurban. Jadi pendapat yang pertama hukumnya adalah haram, yaitu pendapatnya mazhab Hambali, dan yang kedua adalah makruh, itu pendapatnya mazhab Syafi'i, dan sisanya adalah pendapat yang boleh karena mereka melihat dari kontekstual dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Syukron Pak Kiai atas ilmu, dan juga yang perlu ditanyakan juga Pak Kiai perihal mengenai syarat dalam pemilihan hewan kurban ini. Tapi sebelum memasuki hal itu, nah, untuk pembagian kelompok ini sebenarnya mana yang benar Pak Kiai? Ada yang mengatakan 1 orang. 1 orang maksudnya bagaimana? Dalam artinya dia sendiri bertindak sebagai peserta. Hanya 1 orang. Misalnya kepala keluarga Tipapa yang atas nama Tipapa sendiri, tidak ada dia mau masukkan yang lain karena menganggap bahwa oke, boleh. Kemudian yang kedua ada yang sampai 3, ada yang 5, ada yang 7. Tapi ada pertanyaan yang ke-7 ini, karena di sini jamaah juga takmirul mau kasih pulang ke sana, so terlanjur
satu orang ini boleh, yang satu itu kasih numpang kesan di 7 kelompok. Nah, itu bagaimana Pak Kiai? Ya, ketika mungkin oke lah, sah-sah saja tetap dihitungan 7 kelompok. Ya, tetapi yang satu ini tidak disebutkan di dalam kelompok, hanya dia minta begini saja. Saya minta nama saya tetap disebutkan di dalam penyembelihan hewan kurban itu. Kalau dalam hitungan kita secara ini pakai 8 orang kan, tapi dimasukkan di dalam kelompok itu hanya 7. Yang satu ini cuma datang, artinya kalau memenuhi syarat itu kan tidak bisa. Kalau dia 8 orang berarti ini hukumnya cuma makan bersama, tata boga istilahnya. Nah, oke. Tapi karena mungkin dia menghindari, ya dia hanya bilang begini saja, jangan kasih masuk saya di kelompok, tetapi kalau boleh di penyembelihan itu tolong juga sebutkan nama saya. Bagaimana menurut Anda Pak Kiai? Taib. Ada solusi yang saya berikan satu. Kalau tinggal 1 orang begitu, caranya beli kambing. Ya, daripada numpang ke 7 orang, so pas-pas. Ya, jangan sampai ini 7 orang tetap dengan dia 1, bukan lagi kurban hukumnya tapi sedekah. Ya, mendingan dia beli kambing. Ya, jadi itu solusinya seperti itu. Jadi berkurban itu ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Oke. Ya, jadi kalau kambing 1 ekor itu untuk 1 orang atau 1 keluarga, sapi itu untuk maksimalnya 7 orang, dan unta itu maksimalnya 10 orang. Itu aturan dalam berkurban. Ya, jadi kalau dia sudah 7 orang, so pas-pas semua ini kelompok, tinggal dia ini tersendiri 1 karena tidak ada taman. Ya, maka dia cari kambing. Ya, dia cari kambing untuk beli kambing dan dia berkurban dengan kambing tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Pak Kiai. Kemudian berikut saya ke pertanyaan dulu di layanan podcast ini dari Pak Roni Rajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan orang yang menerima daging kurban tapi di sisi lain dijual dalam bentuk lain Pak Kiai. Bagaimana hukumnya? Taib. Menjual daging kurban itu adalah tidak boleh, hukumnya adalah tidak boleh, ya, kecuali ada satu mazhab yang membolehkan, yaitu mazhab Abu Hanifah. Beliau membolehkan tapi dengan syarat bahwa daging kurban itu ketika dia jual itu tujuannya untuk disedekahkan. Ya, tujuannya untuk disedekahkan. Jadi pembolehan itu bukan pembolehan secara mutlak, tetapi pembolehannya adalah itu tujuannya untuk kalau daging kurban yang dia jual itu sebagai diberikan sebagai sedekah. Ya, jadi kalau yang lain ya selain dari dari mazhab Abu Hanifah, maka hukumnya adalah tidak boleh menjual daging kurban. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai atas penjelasannya perihal mengenai tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan penting juga untuk menyampaikan kepada para pendengar ini Pak Kiai dalam hal untuk bagaimana di dalam pembagian hewan kurban ini Pak Kiai. Ya, karena biasanya ini di dalam pembagian daging hewan kurban ini ada yang tidak merata Pak Kiai. Ya, bahalile mulai betiah ilalota betiah sapi, balihe tambah lia betiah mana anak betiah atau Pak Kiai. Jo, gimana anak lo hilang betiah atau di kita melade ulah betiah atati di keluarga. Nah, ya, sehingga kemudian ini timbul pertanyaan. Ini belum selesai, ini DPK kilo sapi ini semua berjalan sendiri. Nah, bagaimana di dalam konsep untuk kepanitiaan ini Pak Kiai? Apakah panitia ini ya mendapat imbalan daging para petugas pelaksana atau diberikan sedekah? Karena biasa tradisi itu dari ini budaya ya. Kita berbicara mengenai hal ini. Betul. Ya.
Nah, kalau dalam ilmu hikmah itu disampaikan bahwa ini pamali. Ya, tidak boleh dilakukan, tidak bisa. Nah, di dalam hukum untuk pemberian upah bagi para petugas pelaksana hari raya kurban ini, sebaiknya apakah mengambil daging dari hewan kurban ini kemudian ini sebagai imbalan? Apakah itu dibenarkan dalam fikih ataupun dalam syariat, atau panitia menyiapkan misalnya ya ini diuangkan saja, tidak harus mengambil bagian, atau ada yang bilang kita punya DP khas, ya kita punya DP hati, kita punya DP torpedo, ambil jo semua. Ada yang bilang begitu ya, artinya sudah ada yang mau kita punya kepala, kita punya DP kaki. Nah bagaimana, apa, karena saya mendengar juga pendapat lain, mau hintu apa yang pemilik tahu olo lah betul lo kurban betul aja mau mahe hewah hiala imbalan dia betul tinggal maha daging. Nah kira-kira menurut pandangan syariat ya dalam hukum atau fikih kurban ini bagaimana dalam konsep untuk pemberian upah bagi para petugas pelaksana hewan kurban ini, Pak Kiai? Silakan. Dalam membeli atau kelompok kurban, yang dipikirkan itu bukan hanya saja membeli sapi, tetapi yang dipikirkan itu adalah juga kebutuhan-kebutuhan selain dari sapi. Contoh misalnya begini, kalau harga sapi 7 juta misalnya, maka yang dikumpulkan itu kurang lebih 8 juta. Begitu caranya. 1 juta itu banyak yang harus dia beli. Dia beli tas, dia untuk upahkan orang yang menyembelih, dia upahkan orang yang bekerja, ya. Semua hal yang dipikirkan. Jadi panitia atau pekerja itu, panitia kurban itu diupah dengan uang maksudnya, bukan diupah dengan daging. Karena ngana sebab kerja, napa ngana punya 3 tasa, napa 4 tasa? Tidak seperti itu. Tetapi panitianya itu diupah dengan uang, ya. Begitu juga kulit ketika dijual. Kulit ketika dijual atau sebelum pembelian hewan kurban, panitia itu atau 7 orang itu berrapat dulu hal-hal yang dibicarakan, termasuk itu kulit. Kulit kalau mau dijual, ini uangnya mau diapakan? Ya, itu dibicarakan. Apakah ini uang mau ditambah dengan diupahkan kepada orang yang bekerja, baik dia menyembelih maupun yang yang atur-atur DP daging, ya. Itu yang dibicarakan semuanya. Jadi bukan hanya pikir ini kelompok ini yang 7 orang pikir bagaimana beli sapi selesai, pemeliharaan sapi bagaimana, penjagaan sapi bagaimana, beli tasnya bagaimana, orang yang bekerja bagaimana, orang yang menyembelih bagaimana. Itu harus semua dibicarakan, termasuk juga kulit dari hewan kurban itu, ya. Ketika mau dijual, uangnya mau diapakan, itu semua dibicarakan. Karena ini ibadah. Kurban itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Ini termasuk ibadah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Kautsar setelah melaksanakan salat wanhar, ya. Menyembelih hewan kurban. Jadi ini aturan mainnya seperti itu. Kita beribadah, kita berkurban, itu ada aturan mainnya. Ini bukan kongkong beli sapi, ya. Ente mau langsung kita punya DP kaki, ya, kita punya DP kepala. Tidak, ini ada aturan mainnya. Pembagiannya pun dibagi. Bayangkan ini pembagian saja dibagi. Pembagian itu 7 orang tidak langsung dia bilang kita punya semua 20 kilo kita punya. Tidak seperti itu. Itu dibagi semuanya. Ada aturan mainnya yang harus kita taati. Ini bukan kongkong beli sapi, kongkong beli beli kambing, tidak. Tapi ini ada aturan mainnya yang harus kita taati sebagai kita anggota kelompok kurban tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan Habib bahwa pekerja itu tidak boleh diupah dengan daging. Napa karena ngana sudah kerja napa 4 tas daging ngana bawa jos setengah kilo 4 tas. Berarti 2 kilo dia bawa. Dia seka 1 kali. Bukan begitu. Dia diupah dengan uang. Ya, dan tidak boleh dia juga biasa boleh maaf Habib, biasanya juga ini orang bekerja, insya Allah di sini tidak ada. Kadangkala ini dia sementara bekerja ada juga tas di samping pada dia mulai jaga isi palang-palang taks, jaga isi palang-palang. Wah, ya. Jadi tidak boleh begitu. Kita harus amanah, ya.
Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba apabila dia bekerja, dia profesional dalam pekerjaannya. Itu termasuk profesional. Dia bekerja itu juga harus amanah, ya. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik kita berikan upah itu dua. Yang pertama adalah orang yang kuat, dan yang kedua adalah orang yang amanah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Syukron Pak Kiai atas penjelasannya. Kemudian juga ini perihal mengenai pelaksanaan ini. Apa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan di luar masjid tanpa harus menggunakan fasilitas yang ada di masjid, Pak Kiai? Karena saya mendengar pendapat bahwa ketika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, jangan sekali-kali menggunakan fasilitas masjid, ya, karena ini bukan untuk diniatkan untuk ibadah kurban, ya. Silakan kalau ingin melakukan penyembelihan hewan kurban harus semuanya dipersiapkan. Jangan kemudian biaya penyembelihan hewan kurban dari DP tas, ambil dari uang kas masjid, Pak Kiai. Toib, begini ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini 7 orang mau jadi kelompok. Jadi bukan hanya saja berpikir, pilih sapi. Difikirkan semuanya, ya. Jangan sementang-mentang ini yang diantara 7 orang ada termasuk di situ ketua takmirul masjid. Dia Allah sembarang ambil uang lo, kas lo masjid, dia mau mau masukkan dalam kurban ini. Tidak. Ya. Jangan ente pakai uang sendiri. Karena ini berkurban. Ya. Masjid sendiri. Kalau masjid mau berkurban untuk atas nama masjid, maksudnya untuk sedekah, ya, itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita bedakan bahwa kita sebagai anggota kurban, kita sebagai takmirul masjid. Walaupun kita takmirul masjid, tapi jangan kita mempergunakan fasilitas masjid seperti uang kas lo masjid kita orang pakai untuk kurban. Dibicarakan itu 7 orang, bicarakan semuanya. Mengumpul uang itu semuanya dibicarakan, bukan hanya saja membicarakan pembelian hewan kurban. Itu aturan mainnya. Jadi ini namanya kurban. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kurban itu adalah ibadah. Ada aturan mainnya. Pembagiannya pun diatur bagus. Dalam mazhab itu diatur bagus. Jadi bukan kita mau atur-atur sendiri, ini agama, ya. Ada aturan mainnya yang kita harus taati, baik dalam sisi pengaturannya maupun dari sisi pembagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai karena waktu ini sudah menunjukkan tinggal sedikit lagi. Nah, saya mengundang para pendengar yang ada di rumah, boleh bisa gabung. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan para takmir, para peserta keanggotaan ibadah kurban, boleh untuk bisa bertanya lewat udara. Oke, saya masuk ke pertanyaan di kolom komentar Facebook Ral FM Gorontalo ini yang sudah hadir dari Pondok Ngaji Baitun Nikmat. Baik, mau tanya Pak Ustadz, apa hukum memberi daging kurban nazar kepada non-muslim? 1. Yang kedua dari Ibu Rahmi Ahmad Afwan, apabila dalam kita skip dulu ini, nanti selesaikan jangan sampai setelah jawaban dari Pondok Ngaji Baitun Nikmat dijawab, nanti kita akan lanjutkan pertanyaan dari Ibu Rahmi Ahmad. Saya persilakan Pak Kiai. Taib. Bernazar, atau kalau jangan pakai bahasa bernazar, kita usahakan pakai bahasa, kalau nazar itu kita beribadah seakan-akan terpaksa. Itu nazar. Makanya sebagian para ulama bernazar itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Dia mau beramal, nanti ada imbalan. Saya mau bernazar ingin puasa 3 hari, kalau saya sudah jadi begini, so saya karir tak angka. Bukan ancam itu tidak. Jadi seakan-akan Allah itu diberikan syarat loh. Ya. Saya mau berpuasa 3 hari, tapi syaratnya Allah kasih jadi saya kepala bidang, misalnya. Masya Allah. Jadi nanti kepala bidang berhitung mau berkurban, berpuasa. Makanya bernazar itu para ulama mengatakan itu hukumnya adalah makruh. Karena apa? Dia mau beramal, nanti dia berikan syarat itu sama Allah. Wahai Allah, saya mau beramal, tapi ente kasih jadi dulu saya kepala bidang, baru itu saya mau beramal. Makanya para ulama mengatakan itu hukumnya adalah
makruh. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Ya, yang diperbolehkan, kita boleh memberikan daging kurban kepada non muslim. Ini bagus. Ya, ini termasuk juga ta'liful qulub. Ya. Apa namanya, memautkan hati, mengait hatinya agar dia cinta terhadap Islam. Masya Allah, luar biasa. Ini Islam ini rahmatan lil alamin. Ya, indah. Kenapa? Karena dengan dia bersedekah, dengan dia memberikan sesuatu, ya, ini akan berdampak positif kepada non muslim ini. Jadi jangan terlalu terlalu kaku dalam berislam. Islam itu, Nabi Muhammad itu di kalangan beliau, di masa beliau itu bukan hanya saja dengan sahabat orang-orang muslim, juga ada orang-orang yang di luar dari Islam. Beliau tetap berbuat baik, dan ini termasuk cara kita berbuat baik kepada non muslim. Kita kasih sama mereka, ya. Dan ini termasuk akhlak yang Tapi mulia. tidak ada pelarangan Pak Kiai ya. Ya tidak ada, bukan tidak ada, bahkan itu Dianjurkan. sangat dianjurkan. Karena kita kan berbuat baik kan kepada siapa saja. Baru boleh misalnya itu daging mau kasih Pak orang kaya Pak Kiai biar tasentuh DPHT Pak kurban. Berarti iya ta'liful qulub tasentuh. Iya toh Pak Kiai, karena setiap kurban dia ini hartanya melimpah tapi tidak bergerak. Pokoknya kasih saya dia biar. Makanya hidayah itu mahal. Kenapa mahal? Karena kadang ada orang yang punya uang tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk berkurban. Kadang orang punya uang tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk berhaji. Kadang ada yang punya uang tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk berumroh. Ya, itu kenapa? Karena dia tidak pernah tergerak hatinya. Makanya hidayah itu mahal. Ya, banyak orang yang memiliki kemampuan tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai atas penjelasannya. Kemudian ini yang berikut lagi Pak Kiai terkait mengenai fikih kurban ini di dalam berkurban, ya. Tentunya apa untuk peruntukan kambing ataupun domba itu tadi sudah dijelaskan ya Pak Kiai ya. Untuk domba diperuntukkan untuk satu orang, sedangkan unta, sapi dan kerbau itu diperuntukkan untuk berkurban 7 orang Pak Kiai. Nah, lantas bagaimana di dalam penyembelihan hewan kurban itu nanti Pak Kiai? Karena so terlanjur ya, karena so kepepet Pak Kiai. Nah, sebelum kami lanjutkan, kita ke penelpon dulu Pak Kiai. Saya persilakan tuh dulu. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika. Dari Ibu Rika. Oke, sesehat itu Ibu Rika. Oh, alhamdulillah sehat. Aja tadu lo nulu mali haba-haba dia lo. Pak Kiai. Iya. Walu ta. Pak Kiai. Tapi hatinya itu dia mau memang bakhil. Masya Allah. Bakhil bahagia. Bon nilai mola memang mawajibu dalam mau haji, mau kurban. Tapi mai walau Allah untuk itu Pak Kiai, mai Allah hukum ni Pak Kiai emang dipoloh itu datang maaf itu orang yang. Wahia mati ya wahia maat. Iya. Insya Allah mau mola betul. Pak Kiai. Jo. Kalau hukum ini kita itu mungkin dia kemauan. Kemampuan memang sudah mampu, tapi tidak ada kemauan. Oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Pak Kiai. Taib. Di dalam bahasa Arab bahwa orang yang pelit itu ada 2. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Kalau bakhil itu dia pelit kepada orang lain, itu bakhil namanya. Tapi kalau syuh, jangankan sama orang lain, sama diri sendiri dia bakhil. Memang bakhil banget, memang pungkili, ya. Memang pungkili sekali. Itu karena apa? Karena itu dia masuk dalam syuh. Orang yang tidak mau berkurban itu masuk dalam syuh, ya.
dia punya uang kemudian dia tidak mau berkurban, itu masuk dalam syuh. Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun" dalam surah Al-Hasyr. Barang siapa yang dijauhkan dari syuh, ya, bakhil, dari sisi bakhil, maksudnya bakhil kepada dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Jadi kalau dia tidak mau berkurban, dia sudah mampu, sudah punya uang, dia tidak mau berkurban, berarti itu adalah orang yang syuh, bukan lagi bakhil lagi, tapi dia sudah dalam tataran syuh, ya. Maksudnya bakhilnya kepada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai. Kita lanjutkan pertanyaan berikut lewat penelpon. Saya kira untuk penelpon kami akhiri ya, hanya satu penelpon untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan dipersingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdulu Pak Sisaniko. Ya, terima kasih di waktu itu. Kalau betul melihat habari pakai debo odelo amo utuba itu pakai biasa lihat nggak hedung hemat buti ya. Saya Walion tamu utuba itu dia wajib memotong kurban itu, sapi kurban itu. Mongoloto. Mau jawab mengolot tadi itu sapi kurban itu. Nah pertanyaannya dia pakai humaya betul taruh utuba betul di rumah ngolot tadi itu sapi kurban kira-kira Allah hukum di. Oke. Baik. Ya, mau itu malindo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Kiai dijawab. Taib. Kalau dia orang yang berkhutbah itu ada orang yang mampu, Tidak ada anjuran ya Pak Kiai? ya. Kalau dia tidak mampu tidak ada anjuran. Karena kan hukumnya kan sunnah muakkad. Hukum asal dari kurban Maksudnya itu. begini Pak Kiai, untuk yang khotib ini kan ada tradisi setiap orang yang khotib di dari takmir menyarankan untuk menyembelih hewan kurban Pak Kiai. Menyembelih. Oh, Iya. tidak ada anjuran. Karena itu hukum asal itu adalah sunnah muakkad. Kita melihat dari hukum asalnya. Jadi apalagi yang menyembelih. Jadi tidak mesti harus seorang khotib yang menyembelih. Dia ini juga termasuk profesional. Jadi walaupun tidak semua khotib juga tahu menyembelih hewan kurban seperti itu. Allahu a'lam. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan. Ada dua pertanyaan ini Pak Kiai. Afwan, apabila dalam satu kelompok kurban, satu orang dalam kelompok tersebut belum dapat melunasi kurban tersebut dengan catatan akan dilunasi di lain waktu karena sesuatu hal, dalam artian ini dipinjamkan, apakah niatnya berkurban sudah sampai Pak Kiai? Taib. Kalau kita melihat dari hukum asal dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, ya. Jadi bagi orang yang mampu, ya. Tapi kalau dia mau berusaha dan sebelum datang jatuh temponya, maka itu diperbolehkan, ya. Diperbolehkan dia meminjam, tapi usahakan dia segera untuk melunasi hutangnya itu, karena mungkin dia mengetahui bahwa dia mampu untuk melunasi hutangnya itu, dia pinjam dulu uangnya, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Kiai Asrul Ghafar Lasafa. Assalamualaikum. Bisa juga dijelaskan ini tentang anak-anak sekolah lebih dari 7 orang satu sekolah, kumpul uang beli sapi dan dinamai sapi kurban. Nah, ini bagaimana Pak Kiai? Taib. Kurban itu kan ada aturan mainnya. 7 orang itu berkurban. Kalau dia untuk siswa itu dia masih kayak begini nih Habib. Kalau 1 juta kan 1 juta. Kalau 500 itu yang penting Pak bunyi juta, setengah juta. Jadi begitu juga itu. Kalau dia santri, siswa, dia kumpul uang, ya, dia masih taraf belajar berkurban. Dia tetap berkurban, tapi dia belajar berkurban. Atau para ulama menamakan dengan nama lain, dia bersedekah, ya, dengan nama lain bersedekah. Karena kurban itu ada aturan mainnya bahwa dia harus mendapat batasan sapi itu 7 orang dan unta 10 orang dan kambing itu 1 orang atau 1 keluarga, ya. Dan pembagiannya pun, ya, 7 orang itu berhak mendapatkan 1/3. Maksudnya kalau 1/3 itu maksudnya begini, kalau dia 30 kilo maka 10 kilo itu dibagi 7, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu aturan mainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai. Dan
Terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan hari ini, telah membersamai kita semua dalam rangka bagaimana tentunya tata cara penyembelihan hewan kurban, kemudian hal-hal yang mengenai khususnya di dalam penentuan, ya, kemudian bagaimana seharusnya petugas ya diberikan upah. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kiai, dan insya Allah ini akan bermanfaat. Yang sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan, tapi karena dibatasi oleh waktu, insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari sama kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran untuk bagi para pendengar sekalian yang telah menyimak program Berkah Pagi Kalamul Khairat. Untuk hari ini insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Demikian program ini kami hadirkan untuk Anda semua sahabat Seral. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan untuk bisa menjalankan ibadah kurban, dan juga nanti insya Allah sama-sama kita akan wukuf di Padang Arafah nanti. Diberikan kesempatan yang telah menabung, teruslah menabung dengan niat. Insya Allah kita akan menuju ke Baitullah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita terus ya menggantungkan segala harapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan terima kasih. Saya Habib Maulana undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.